Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini, ya Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu menyembah Engkau, seraya memohon atas segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami percaya ya Tuhan, jika satu malam yang gelap ini Engkau telah menjaga kami dari segala yang jahat, sehingga kami bisa tidur dan beristirahat, maka satu hari ini juga kami percaya bahwa hidup kami Tuhan akan menuntun dan Tuhan akan menguatkan kami ketika kami melanjutkan segala pekerjaan kami setiap harinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Pentakosta yang kedua, diambil dari Roma 8 ayat 1-8, demikianlah bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Roma adalah kota yang besar, sama seperti kota Jakarta. Tentu saja ada banyak kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, orang yang kedudukannya tinggi dan kedudukannya rendah, sehingga orang Roma memiliki individual dan kurang peduli terhadap sesama. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat Roma supaya tidak bersikap egois, hanya memperhatikan kesenangannya sendiri, namun hendaknya mau peduli terhadap orang lain. Yang kuat hendaknya mau menanggung yang lemah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk tidak hidup di dalam kedagingan, yaitu tabiat manusia yang berdosa dan kelemahannya, terpisah dari Kristus dan segala sesuatu yang mengikat manusia kepada dunia dan terlepas dari Allah. Kedagingan adalah bagian yang terendah dari tabiat manusia. Hidup menurut daging berarti kehidupan yang dikuasai suara dan keinginan dari tabiat manusia yang berdosa, menggantikan kehidupan yang dikuasai oleh kasih Allah. Rasul Paulus mengingatkan dan menginginkan agar jemaat Roma
hidup menurut roh. Sebab ketika mereka hidup menurut roh, maka mereka akan memikirkan hal-hal yang dari roh, dan mereka akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hari ini kita merayakan atau memperingati Pentakosta yang kedua. Kemarin kita memperingati Pentakosta yang pertama, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Ia bekerja dari dalam diri kita. Itu sebabnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara terus-menerus untuk menuntun dan mengubah hidup kita sehingga menghasilkan buah roh. Tuhan Yesus rindu melihat kita berbuah banyak dan terus berbuah, tidak berbuah musiman. Karena itu, mari hiduplah oleh rohnya. Setiap hari, bahkan di setiap helai nafas kita, harus mau melakukan perlawanan roh terhadap daging untuk mencapai kemenangan atas daging. Dan pada akhirnya, hidup kita menghasilkan buah roh yang memiliki rasa yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Amin. Kita kembali berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, ya Allah Roh Kudus, yang selalu menuntun hidup kami agar kami bertumbuh, berbuah, membuahkan buah roh, buah yang manis yang dinikmati oleh banyak orang di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami yang Engkau jaga dan pelihara ini kiranya dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, agar terus berbuah banyak dan terus berbuah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya, dan selamat beraktivitas kembali.